هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا، هلا 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 يلا حيهم ارحبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa memberikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada kesempatan subuh yang barokah ini kembali kita akan melanjutkan prinsip yang keempat pada saat kita mau menunaikan zakat atau mau menunaikan sedekah, dan juga setiap ibadatul maliyah, ibadah yang bersifat keuangan, yang bukan ibadah badan. Sebaiknya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, zakat atau juga sedekah ditunaikan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tetapi jika ada dua tujuan, yang pertama untuk targhiban linnas bil fi'li mithlihi, untuk memotivasi orang lain melakukan hal yang sama dengan kita,
Atau tujuan yang kedua, disyukri min nikmatillahi ta'ala, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibenarkan dalam keadaan kedua tersebut kita menunaikan sedekah dengan dijaharkan, dengan dinampakkan kepada orang lain. Dan Imam Al-Ghazali mendasarkan itu kepada firman-Nya Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah kalian, tentu dengan dua tujuan tadi, fa ni'mahi, maka silakan itu dilakukan. Namun demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kita untuk tidak keluar dari dua tujuan tadi. Yang pertama, jika tujuan kita bersedekah untuk memotivasi orang lain atau sebagai tanda syukur kita kepada Allah, silakan dinampakkan sedekah kita itu sebagai syiar. Tetapi jika tidak ada dua tujuan ini, maka lebih baik yang namanya sedekah ditunaikan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, dengan sedekah itu ditunaikan langsung secara sembunyi-sembunyi, kita tidak mungkin bisa terkena dengan penyakit riya. Dan yang kedua, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan tema kita pada pertemuan yang lalu itu sampai pembahasan ini. Fa innahu rubbama yata'adda bi ayyura fi suratil muhtaj. Terkadang mereka yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita, orang fakir miskin, kaum duafa, anak yatim piatu, dan wanita-wanita janda itu yata'adda, mereka merasa tidak nyaman bi ayyura fi suratil muhtaj, kemudian nampaknya atau dipamerkan di hadapan orang ramai kalau mereka ini termasuk kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Tidak ada satupun manusia, Bapak Ibu, yang ingin harga dirinya itu rendah di hadapan orang lain, meskipun nasib terkadang tidak berpihak kepada mereka. Ya, takdir Allah, ketentuan Allah membuat hidup mereka prihatin secara ekonomi. Tapi tidak ada satupun manusia yang waras akalnya, kepingin ataupun mau, ataupun bahkan juga senang kalau keprihatinan hidup mereka itu menjadi tontonan orang banyak, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengkapitalisasi dana sumbangan. Itu tentu tidak diinginkan oleh siapapun orang yang berakal sehat. Nah, jadi ada dampak berikutnya ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bukan hanya dampak kepada kita, boleh jadi dampak kepada kita itu sebatas riya. Dan orang yang riya amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Tapi ada dampak lanjutan kepada orang yang kita bantu. Mereka merasa harga dirinya jatuh, kehormatan dan kewibawaan dirinya diinjak-injak, karena nampaklah di hadapan orang banyak kalau dia ini hidupnya susah. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kita kalau tanpa ada dua tujuan tadi. Pertama, untuk memotivasi orang lain melakukan kebaikan yang sama, dan yang kedua sebagai tanda syukur kita kepada nikmat Allah, baiknya yang namanya sedekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang lain yang mengetahui. Pepatah Melayu sudah bilang itu, tangan kanan kita berbuat baik, jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di bab ini Imam Al-Ghazali menganalogikan dengan penjelasan tambahan.
kita menampakkan keprihatinan hidup fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita, itu persis seperti dilarangnya kita oleh Allah, dilarangnya kita oleh Rasulullah untuk menampakkan perbuatan maksiat, baik yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang lain di hadapan umum, di hadapan orang banyak. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan itu, wa huwa ka'idharil fiski ala man yasattaru bihi. Nah, ini hukumnya sama persis seperti orang yang menampakkan perbuatan fasik, ya, kepada orang-orang yang seharusnya kita tutup rapat-rapat perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu sabda dari Rasulullah SAW, di mana di dalam sabdanya itu Rasulullah berkata, "Kullun nasi mu'afa illa mujahirin." Setiap manusia itu kalau pernah buat dosa, pernah buat maksiat, maka dosa dan perbuatan maksiatnya itu diampuni sama Allah. Ya. Sampai kapan? Selama dia tidak menceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain. Udah diam saja, sambil dalam hati terus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ceroboh lisan, lupa apa, sekali waktu turut serta menceritakan kenakalan kita di masa dahulu kepada orang lain, maka secara tidak langsung Bapak Ibu, cerita kita itu membuka aib kita sendiri yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan mendapatkan lagi pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka heran betul kita, ya, orang sekarang pun berbangga diri dengan perbuatan dosa. Misalnya dia sudah ke diskotik, ya, dia berkunjung ke diskotik itu diuploadnya ke media sosial kemudian. Nah, ini sudah melanggar prinsip tadi, kullu nasin mu'afa ila mujahirin. Setiap manusia itu pasti diampuni dosanya sama Allah selama kita tidak menyebar atau menceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain. Jadi yang pertama, ya, tujuannya untuk menjaga harga diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan yang ketiga yang paling penting, tidak turut mempromosikan perbuatan dosa itu kepada orang lain. Ini persis Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti cerita di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia. Kenapa para ulama itu sangat berhati-hati menjaga lisan mereka, jangan sampai lisan mereka itu menceritakan perbuatan dosa kepada orang ramai, sehingga tanpa sengaja, tanpa disadari, lisannya para ulama itu nanti ikut mempromosikan perbuatan dosa itu kepada orang ramai. Itu diceritakan Bapak Ibu di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia karangan Imam Yusuf An-Nabhani. Suatu hari ada seorang ulama sabiqul lisan. Yang sabiqul lisan itu bahasa kita lepah. Ya, maka oleh sebab itu dulu Mu'az bin Jabal Bapak Ibu, setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW amal yang begitu banyak, diceritakan oleh Rasulullah, Rasul Amri, ya, kepala penghulunya amal apa, umuduhu tiangnya amal apa, wazir wadusanami yang mampu menghiasi semua amal soleh kita apa. Nah, di akhir pembicaraannya dengan Rasulullah SAW kemudian menawarkan sesuatu kepada Mu'az bin Jabal. Al-aduluka bimalakin dzalika kulli, Mu'az bin Jabal, mau enggak saya beritahu kepadamu satu amalan yang bisa memenuhi seluruh amalan yang sudah saya cerita dari awal tadi? Tentu Mu'az bin Jabal kemudian menjawab, "Bala ya Rasulullah,
tentu kami sangat menginginkan itu wahai Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah kayaknya menyesal, Bapak. Takut, khawatir Nabi Muhammad jika amal itu disampaikan kepada Mu'az, tentu itu tidak hanya mengikat Mu'az bin Jabal seorang, tapi juga akan mengikat seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena jawaban Nabi Muhammad kepada seorang sahabat tidak hanya berlaku kepada sahabat itu, tapi juga melekat, mengikat kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW. Disitulah kemudian kayaknya Rasulullah menyesal, sudah terucap, sudah terlanjur terucap itu kalimat. Akhirnya Rasulullah berkata, kufa alaika hada. Sudah cukup yang tadi-tadi aja lah, amalan yang saya ceritakan tadi saja, yang ini enggak usah. Akhirnya Mu'az bin Jabal kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhizuna bima natakallama bih. Wahai Rasulullah, apapun yang keluar dari mulutmu pasti akan kami amalkan dalam kehidupan kami. Nah, karena didesak seperti itu sama Mu'az, akhirnya Rasulullah SAW terpaksa bercerita juga. Kata Rasulullah, sakilat ka ummak wahal yakubun nas finnari illa hasaidu al-sinatihim. Kelak yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka apa? Hasaidu al-sinatihim, lisan, ketajaman lisan mereka yang tidak bisa dijaga kepada orang lain. Nah, termasuk juga Bapak Ibu kecerobohan kita menjaga lisan, ikut serta mempromosikan perbuatan maksiat kepada orang lain. Maka oleh sebab itu, kalau kita mengetahui di suatu tempat ada perbuatan maksiat, jangan disampaikan itu perbuatan maksiat kepada orang lain kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu atau di kalangan-kalangan terbatas. Tidak boleh itu dibicarakan di atas mimbar Jumat misalnya, dalam majelis-majelis taklim contohnya, tidak boleh itu diucapkan. Nah, maka kemudian ada cerita itu ya tadi di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya karangan Imam Yusuf An-Nabhani, satu orang ulama sabiqul lisan, lepahaba, ya karena semangatnya dia amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya dia bilang, ini di kota Baghdad ini perbuatan maksiat sudah mulai merajalela kembali. Dulu tempat-tempat maksiat sudah tertutup rapat, tapi sekarang terbuka kembali. Seperti itu contohnya di jalan seberang sana, di pojok jalan seberang sana itu sudah hidup lagi tempat pelacuran. Ternyata Bapak Ibu ada beberapa orang anak muda yang dengar taklimnya Syekh tadi. Setelah pengajian, anak muda itu jadi pelanggan pelacur di tempat itu. Sebabnya apa? Gara-gara orang yang lepahaba tadinya sabiqul lisan. Maka para ulama, ya Bapak Ibu, ciri-cirinya kalau mereka mengetahui perbuatan maksiat, ya udah mereka diam aja. Diam sambil menyusun strategi, sambil menyusun cara untuk bagaimana caranya nahi mungkar di tempat tersebut. Tanpa harus digembos-gemboskan, dipromosikan kepada orang banyak. Itu metode yang diajarkan kepada kita oleh para ulama tasawuf. Nah, maka kemudian nahi mungkar pun perlu ilmu ya, jangan nanti kita heboh-hebohkan nahi mungkar, akhirnya tanpa sengaja kita mempromosikan nahi mungkar itu kepada orang lain. Persis sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngaji kitab Mukis Minal Dolal karya Imam Al-Ghazali juga, yang kita baca setiap hari Selasa subuh di Imasin kayak Adan itu. Di zaman hidupnya Imam Al-Ghazali itu, selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada saat itu dinasti Abbasiyah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu punya rival dari dinasti tetangga sebelah, namanya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu ibu kotanya di Mesir pada saat itu. Mereka beraliran Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu Bapak Ibu, alirannya, ajarannya itu lebih condong kepada kebatinan yang keliru, yang salah.
Dan sampai batas tertentu dinasti Fatimiyah ini merongrong kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi itu rivalitas dua negara, dua kekuasaan muslim, satu berakidah Sunni, satu lagi Syiah. Syiahnya Syiah kebatinan, Syiah Ismailiyah, beda lagi dengan Syiah yang di Iran sekarang itu. Ini lebih kebatinan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, ketika ditanya oleh murid-muridnya, oleh banyak orang tentang apa itu Syiah Batiniyah, beliau menjawabnya sekedar saja. Beliau hanya menulis tentang Syiah Ismailiyah itu 1 atau 2 halaman, tidak lebih. Nah, di akhir tulisannya itu beliau mengatakan, kufa alaika hadzal bayan. Cukuplah bagi kita semua penjelasan ini. Karena saya khawatir terlalu banyak membicarakan tentang Syiah Ismailiyah itu secara tidak langsung ikut serta mempromosikan aliran itu di dalam kitab saya ini. Nah, dia hanya menjelaskan sekedarnya saja, yang tidak mau lebih daripada itu. Nah, akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan sama saja bagi orang yang bersedekah, berinfak, tapi tujuannya bukan untuk memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan juga bukan sebagai tanda syukur kepada Allah, tetapi dinampakkan itu sedekahnya selain berpotensi dia kena riya, juga dia berpotensi menyakiti orang yang dia bantu. Dan ini sama hukumnya sebagaimana kita menampakkan perbuatan fasik kepada orang lain, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup rapat perbuatan fasik tersebut. Fa'innahu mahdur. Nah, hal-hal yang seperti ini terlarang di dalam syariat. Mahdur, ya. Wal tajassusu fihi wal ikhtiyaru bidzikrihi munhiyun anhu. Ya. Wal tajassusu fihi. Tajassus itu Bapak Ibu memata-matai orang dengan tujuan mencari kesalahan orang lain, itu dilarang dalam agama. Ya, dilarang itu dalam agama. Dulu para sahabat memata-matai Rasulullah, tapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan dosa Rasulullah. Tujuan para sahabat itu memata-matai Rasulullah buat apa? Supaya apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ditiru kemudian hari sama sahabat. Itu semenjak Nabi Muhammad keluar dari rumah, itu ada beberapa sahabat memata-matai itu Nabi Muhammad pakai sendalnya kanan tangan, kaki kanan atau kaki kiri dulu, itu dimata-matai Rasulullah. Beliau ke masjid, itu apa yang beliau ucapkan? Nah, Nabi Muhammad dimata-matai Pak sama sahabat. Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura, ya kan? Wa fi rijli nura. Ya Allah, jadikanlah pada pendengaran saya cahaya, mata saya cahaya, kaki saya juga bercahaya. Akhirnya dijadikan oleh para ulama itu doa sebagai salah satu doa yang sunnah kita bacakan kalau kita mau pergi ke masjid. Ya, dari mana kita dapat? Karena mata-matai Rasulullah. Para sahabat memata-matai Rasulullah. Itu untuk tujuan yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya buruk, mengintelkan orang lain, buat intelijen tapi untuk mencari kelemahan orang lain, tentu itu tidak boleh. Tajassus namanya, ya. Wala tajassasu, kata Allah dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian mengincar, mencari-cari kesalahan orang. Itu kalau dicari Pak, pasti ketemu kesalahannya. Nah, ini Bapak Ibu yang di kantor jadi dalil, ya. Kalau diperiksa sama inspektorat, bilang sama inspektoratnya, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Nah, itu jadi dalil. Wal ikhtiyaru bidzikrihi, atau kita ghibah, ya, menyebut-nyebut kesalahan orang, dosa orang lain, munhiyun anhu, tentu itu perkara yang dilarang dalam agama. Fa amma man adharahu, barang siapa yang menampakkan hal tersebut, fa iqamatul haddi alaihi isya'atun, bahkan seorang pimpinan, seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin kepala negara, boleh, kata Imam Al-Ghazali, iqamatul hudud, menegakkan hukum hudud alaihi isya'atun, karena dia sudah menyebarkan perbuatan dosa,
sudah menyebarkan aib sesama muslim, sudah menyebarkan kelemahan orang lain di hadapan orang ramai. Nah, itulah sebab kemarin Bapak Ibu di akhir pertemuan kita sarankan besok-besok kalau kita ada hajat bantu orang lain, misalnya buat acara maulidan, ya kita undang fakir miskin anak yatim. Jadi jangan dibuat mereka seolah-olah orang yang sangat berkebutuhan, dipamer, dinaikkan ke atas mimbar. Ya, itu membuat hati mereka sedih, Bapak. Seolah-olah kita tulis di jidat mereka, "Hai, apa kabar semuanya? Saya anak yatim piatu, tolong saya ya." Itu seolah-olah kita tulis itu di jidat mereka. Ya, tentu itu kita nggak senang kalau kejadian itu terjadi sama kita. Ya, kalau kita undang anak yatim tapi kita perlakukan dia sama dengan kita. Kalau Bapak Ibu suruh naik ke atas podium ustadz penceramah, itu kita membuat dia kita hargai. Kepala kantor kita suruh dia kasih pengantar, ya, atau kalimat pembuka atau kata sambutan, itu kita menghormati dia. Naik panggungnya kepala kantor kita itu sebagai memberikan kalimat pembuka, itu kita angkat harga dirinya. Tapi kita naikkan anak yatim ke atas panggung, itu bukan menaikkan harga dirinya, justru kita injak-injak harga dirinya pada saat itu, karena konteksnya berbeda. Kepala kantor kita suruh naik ke atas panggung memberikan kata sambutan sekaligus pemuliaan, kehormatan. Tapi anak yatim posisinya itu sebagai kita pamerkan keyatimannya, kebutuhannya itu kepada orang lain. Jadi tidak usah dinampakkan seperti itu. Kalaupun mau dibawa, perlakukan dia sama seperti orang lain. Jangan merasa dia risih dengan perlakuan kita kepada mereka itu. Ya, ini yang terjadi di tengah masyarakat kita, harus kita korektif supaya tidak berlarut-larut seperti itu. Coba Bapak Ibu setelah acara tanya sama anak yatim tadi, senang nggak diperlakukan? Pasti Bapak Ibu jawabannya enggak. Maka saya itu, ya kami dengan kawan-kawan, termasuk di sini ada Pak Husaini ya, yang jamaah di sini itu, kita punya pesantren yatim piatu, Pak, pesantren tahfizul Quran, wakaf dari masyarakat. Yang kita rekrut itu yatim piatu tahun ini, insya Allah tahun kedua kita rekrut anak-anak mu'alaf dari daerah perbatasan dengan provinsi tetangga. Itu banyak anak-anak mu'alaf yang kita ambil, kita kasih sekolah gratis. Biaya dia datang ke Banda Aceh pun kita gratiskan itu. Bapak Ibu kalau pergi ke daerah Barbate itu ada pesantren kami namanya Daya Wakaf Barbate. Itu saya banyak sekali dapat permintaan undangan dari bapak ini, dari pengusaha ini, dari ibu ini, suruh bawa anak yatim ke rumah mereka. No, saya bilang enggak. Kalau mau kasih sumbangan, silakan datang ke pesantren kami. Kalau enggak, jangan bawa-bawa santri kami itu keluar. Pertama, jatuh harga diri mereka. Yang kedua, mengganggu belajarnya mereka. Mereka kan belajar, Pak, bukan untuk kami cari dana. Mereka itu kami maunya mereka belajar. Target kami dalam 1-2 tahun harus sudah hafal Quran, sehingga bisa fokus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran umum yang lainnya setelah itu. Nah, maka saya tolak, bukannya sombong, bukannya tidak butuh bantuan, butuh. Tapi kalau mau berikan bantuan, ya silakan datang ke tempat itu. Tidak boleh bawa anak yatim kami ke tempat yang lain, ya, sehingga harga diri mereka, hak mereka itu terjaga, ya, tidak merasa diskriminatif, tidak dianaktirikan oleh perilaku kita seperti itu. Walakin huwa sababu fiha, ya, wa bi misli hadzal makna qala sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang diungkapkan, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man alqa jilbabul haya fala ghibata lahu. Jilbab itu kan penutup, kita nyebutnya apa? Penutup kepala perempuan itu kan jilbab kita sebut, Bapak Ibu, penutup, ya, atau sutroh, ya. Dia penutup yang seharusnya kita tutup, ya. Maka disebut di sini oleh Rasulullah, man alqa jilbabul haya. Barang siapa yang membuka kain penutup yang menutup kemaluan dia, kehormatan dia. Rasulullah bilang dalam hadis yang lain itu, haya, malu itu,
punya rasa malu. Itu ciri-ciri kita punya iman. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Jadi kalau kain penutup yang sudah Allah beri kepada kita itu, Pak, kain penutup malu itu, tiba-tiba kita sendiri yang mencopotnya, kita yang bukanya dari diri kita tebar perbuatan dosa kita cerita sama orang. Kalau saya dulu di masa jahiliyah pernah nonjok orang, pernah mukul orang. Kadang kita kan nggak sadar, Pak, gagah-gagahan. Dro nya anak sapuna, zaman lo nanti muda, siploh dro orangnya lumpuh. Kadang-kadang kita nggak sadar, Pak, mau gagah-gagahan, mau nampak hebat di hadapan orang lain. Tapi secara tidak langsung itu turut serta membuka aib diri sendiri. Ini kata Rasulullah, al-jilbabul haya. Orang yang seperti itu melepas, mencopot jilbab malu yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nah, maka kalau orang seperti ini, Pak, besok ada orang yang menceritakan aib dia itu. Ya, misalnya ada bapak-bapak ini cerita aibnya dulu. Ustaz, apa tahu dulu saya itu di kantor habis semua dana itu saya markup, saya ambil buat saya. Besok saya cerita sama orang, bapak itu dulu kalau dia di kantor, dana kantor itu dia tilup semuanya. Itu fala ribatalahu. Tidak ada lagi berlaku hukum riba. Kenapa? Kita sendiri yang telah membuka aib kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, maka hati-hati ya, jangan sampai kita buka aib diri sendiri, apalagi kalau itu bersangkut paut dengan aib orang lain. Ya, lebih-lebih keras teguran Allah, teguran Rasulullah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut man sattara musliman sattarahullahu yaumal qiyamah. Tentu Bapak Ibu, kita tidak mau diketahui oleh orang aib kita, enggak di dunia apalagi di akhirat. Bagaimana caranya? Kalau kita mengetahui aib seseorang, maka hendaknya kita tutup aib tersebut. Kata Rasulullah, man sattara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, sattarahullahu yaumal qiyamah, maka aibnya akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa qad qala Allah Ta'ala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini juga telah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfaklah dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dalam kehidupan dunia ini dengan dua metode, sirran wa alaniyah. Sirran secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah. Jadi yang pertama disebut sama Allah itu sirrannya, Bapak Ibu. Sembunyi-sembunyinya itu ya. Baru yang kedua yang diucapkan sama Allah wa alaniyah. Boleh juga secara terang-terangan, tapi ingat tujuannya dua tadi, untuk memotivasi orang lain atau sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nadaba ilal alaniyati aidan lima fiha min faidati targhib. Ya, dianjurkan juga di dalam ayat tadi kita mengiklankan, mengumumkan sedekah kita lima fihi min faidati targhib, jika ada faedah berupa memotivasi orang lain melakukan hal yang sama. Falyakun al-abdu daqiqat ta'ammuli fi wazni hadhil faidah, maka hendaknya seorang hamba yang baik daqiqut ta'ammul, punya perhitungan yang detail. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini bahasa baik sekali. Setiap langkah, setiap perbuatan, setiap ucapan yang mau kita ucapkan, beri dia waktu sedikit untuk kita pikir, baik nggak kita lakukan ini, baik nggak kita ucapkan ini. Bapak Ibu kasih waktu aja 1 menit dulu sebelum kita mengucapkan itu kalimat atau melakukan itu perbuatan. Jangan langsung. Kadang-kadang kan orang kita, Pak, prinsipnya kibat cerah, kibat bekah, menang bekah. Dengar suatu peristiwa, Pak, dia respon terus. Ternyata kemudian besok hari harus menyesali apa yang telah dia respon itu. Ya kan, kasihan itu ya. Kasihan, banyak itu peristiwa Bapak Ibu di media massa,
dan di media sosial kita dengar, akhirnya harus tanda tanggal permintaan maaf di atas materai karena sudah terlanjur. Waktu ditanya kenapa sampai seperti itu, menyesal. Ya misalnya saya ikuti kemarin Bapak Ibu waktu Syawal kemarin ya, kan kita beda hari raya ya, ada yang Jumat, saudara-saudara kita Muhammadiyah Jumat, kita yang ikut pemerintah Sabtu. Masjid ini Jumat. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu ya. Kan perdebatannya sengit itu ya. Ya, saya termasuk hari Sabtu Bapak Ibu. Hari raya saya hari Sabtu, ikut perintah Rasulullah sebenarnya untuk taat sama ulil amri kan, bukan taat sama ormas. Taatnya sama ulil amri. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi itu kan ada teman kita itu dari BRIN yang mungkin karena terlalu semangat, ya nggak mikir panjang, akhirnya komentar, akhirnya apa yang terjadi, harus minta maaf, dipidana lagi, ya, setelah dipidana dipecat lagi dari pekerjaan, kan sayang itu, terlanjur. Ya. Jadi ada dalam ilmu psikologi yang saya baca, psikologi komunikasi Pak, bahayanya lisan itu, dia kalau sudah terlanjur diucapkan, bahasa tasawufnya sabikul lisan itu ya, terlanjur diucapkan, dia tidak bisa punya daya tarik, lagi maaf, nggak bisa semata-mata minta maaf kemudian membuat masyarakat lupa terhadap apa yang sudah terlanjur kita ucapkan, nggak bisa Pak. Orang sudah pegang itu sebagai standar penilai terhadap kita. Kalau itu sudah terlanjur terucap, itu bahayanya lisan. Jadi hari ini kita maki-maki orang, kemudian besok kita minta maaf sama orang itu. Orang banyak yang dengar makian kita kepada orang tersebut sudah terlanjur termindset di dalam kepalanya, kita itu memang lisannya kotor, senang maki-maki orang lain. Itu yang bahayanya lisan. Walaupun kita sudah minta maaf pakai materai 6.000 atau 10.000 di hadapan orang banyak kita minta maaf, tapi sudah terlanjur nggak bisa dikoreksi Bapak Ibu. Ya, itu yang bahayanya. Jadi track record, jadi history, orang selalu akan mengenang kita itu. Ya, itu yang bahayanya. Ya. Nah, jadi saya punya pengalaman itu, Bapak Ibu. Suatu hari di suatu tempat, di satu organisasi, tak usah saya sebut organisasinya apa, saya kayaknya tidak bisa lagi bekerja sama dengan organisasi itu. Ya, akhirnya saya minta mengundurkan diri. Saya tulis surat pengunduran diri itu, tulis di atas materai mengundurkan diri dari organisasi itu sebagai salah satu pimpinan di organisasi itu. Nah, kebetulan kepala saya ini orang hebat, tokoh Aceh. Ketua saya ini tokoh Aceh, orang hebat, orang sudah berpengalaman betul dalam organisasi. Dia nggak tanggapi Pak. Saya antar surat pengunduran diri itu di atas meja, dia nggak tanggapi. Ya, diangguk aja, suruh pulang. 3 hari kemudian saya dipanggil lagi. Dan dia cerita, ini kalau dia setujui surat pengunduran ini, pasti itu dampaknya buat saya sendiri, kata beliau. Nah, bagaimana ceritanya? Orang akan mengingat, ternyata Ustadz Mizat itu orangnya tidak bisa diajak kerjasama. Baru dikasih tanggung jawab sedikit, di tengah jalan minta mengundurkan diri. Berbeda kultur Indonesia dengan Jepang. Kalau di Jepang mengundurkan diri itu salah satu bentuk responsibility, tanggung jawab. Kalau di Indonesia mengundurkan diri itu salah satu bentuk tidak tanggung jawabnya kita kepada amanah. Lagi ada masalah melarikan diri. Besok jadi track record itu, jadi history, jadi sejarah. Kita kasih jabatan ini boleh buat Ustadz Mizat. Oh jangan, nanti dia punya sejarah dulu mengundurkan diri di tengah jalan. Kan nggak baik. Akhirnya Bapak Ibu saya sadar dengan nasihat itu. Nah, Pak Ketua saya itu kemudian minta izin, surat pengunduran diri non priut, nggak dapat saya. Lanjut, nah, akhirnya dia robek. Nah itu jadi pengalaman menarik. Kenapa? Terlanjur kita perbuat, terlanjur kita ucapkan. Dia nggak punya cara untuk menarik balik. Coblis. Kalau kita dulu main sama teman-teman ada coblis, cung, leh, Hanafi atau bunuh. Kalau dalam kehidupan nyata nggak ada istilah coblis. Ada itu. Sudah terlanjur jadi penilaian orang.
orangnya itu gini. Udah jadi penilaian orang. Nah, maka hati-hati sekali. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali, sebelum keluar satu kalimat atau sebelum kita lakukan satu langkah perbuatan, beri kesempatan jeda waktu 1 menit saja untuk memikirkan ulang. Apakah kalimatnya akan saya ucapkan ini baik? Setidaknya baik untuk diri sendiri, kalau belum tentu baik buat orang lain. Kalau nggak ada baiknya, udah diam. Ya, lebih baik diri. Ya, dampaknya itu besar sekali ya. Nah, maka kemudian Imam Al-Ghazali di sini meminta kita semua, ya, terutama saya sendiri, diri saya sendiri yang menyampaikan ini, falyakun al-abdu daqiqut ta'amuli. Ya, hendaklah seorang hamba yang baik itu, kata Imam Al-Ghazali, daqiqut ta'amul, mempertimbangkan secara detail, secara masak-masak setiap perbuatan, setiap ucapan yang ingin dia ucapkan atau perbuatan yang ingin dia lakukan, fi wazni hadhil faidah. Ada manfaat apa enggak? Fi wazni, dalam timbangan faedah ini. Bermanfaat apa enggak ini ucapan? Minimal untuk diri kita sendiri. Kalau enggak ada, ya udah diam. Ya. Bil mahdzuril lati fiha. Ya, dan sebaliknya, kalau ini tidak ada manfaat, apanya yang akan berbahaya kepada saya kalau kalimat ini diucapkan atau perbuatan ini dilakukan, ya. Fa inna dzalika yakhtalifu bil ahwali wal ashkhas. Dan itu Bapak Ibu hukumnya tidak baku, tidak satu, berbeda-beda tergantung orang dan tergantung keadaan. Jadi keliru besar kalau kita ngambil kesimpulan yang namanya sedekah dalam semua keadaan itu haram dilakukan secara terang-terangan. Keliru besar. Karena boleh jadi ada di tempat atau di waktu-waktu tertentu kita membutuhkan yang namanya sedekah, ya, dengan diterangkan, dengan dijaharkan kepada orang lain. Ya. Atau salah besar kalau kita pukul rata semua orang harus sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Karena memang Bapak Ibu dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang tertentu yang perbuatannya, perilakunya ditiru oleh orang banyak. Ya, di masa kita sekarang kan kita kenal istilah influencer, Bapak Ibu. Influencer itu apa? Orang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Kalau pengaruh yang dia beri negatif, maka negatiflah masyarakat. Tapi kalau pengaruh yang dia beri itu positif, maka positiflah masyarakat. Kalau misalnya seorang influencer, dia ingin memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat, maka tinggal aja dia buka aurat, foto, menampakkan auratnya di media sosial, sehingga orang lain ikut perbuatan negatif itu. Tapi kalau dia kemudian ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat, dia buat aksi sosial, penggalangan dana, bantu korban banjir, bantu korban bencana alam, itu harus dinampakkan Bapak Ibu, dipamer, harus dipamer itu pakai media media massa, media online, media sosial, harus itu. Serangannya darat, udara itu, laut kalau boleh, ya, serangannya itu untuk demi syiar, ya, demi syiar itu harus. Nah, sebab itulah Imam Al-Ghazali kemudian mengunci penjelasan ini dengan berkata, fa inna dzalika yakhtalifu bil ahwali wal ashkhas. Sedekahnya kita sembunyi atau terang-terangan itu berbeda-beda, tergantung siapa orang dan kapan, di dalam waktu kapan kita berada, ya, berbeda-beda, ya. Nah, maka Bapak Ibu tidak boleh pakai pukul rata hukum, tidak boleh. Sunnahnya waktu sholat Jumat atau sunnahnya waktu sholat subuh itu imam baca ayat panjang-panjang, betul. Tapi tidak dalam semua kondisi, Bapak Ibu. Dalam kondisi misalnya ada anak kecil yang lagi nangis, lagi sholat subuh, ada kebetulan seorang jamaah kita ibu-ibu bawa anak kecilnya. Anak kecil itu belum cukup tidur, dibangunin sama orang tuanya untuk sholat subuh berjamaah. Nangislah anak kecil itu di sebelah. Apa yang harus dilakukan imam? Mempersingkat bacaannya, ya kan? Nah, jadi nggak semua keadaan imam itu sunnah membaca ayat-ayat panjang pada saat sholat subuh. Terkadang dia harus menyingkat bacaannya itu. Sholat maghrib sunnahnya pakai ayat pendek-pendek. Itu imam sinting, Bapak Ibu.
Imamnya nggak ada ilmu. Kalau misalnya sholat maghrib pakai tembak surat Al-Baqarah, itu imam nggak waras itu bagi saya. Jarak maghrib dengan isya berapa, Pak? 40-45 menit. Ada imam tembak pakai surah Al-Baqarah, khatan 2 rakaat itu 3 rakaat surah Al-Baqarah. Itu imam nggak waras, ya. Tapi dalam keadaan tertentu Bapak Ibu ada kita yang memang dianjurkan membaca ayat panjang di sholat maghrib. Nah, jadi nggak selalu keadaan. Contoh dalam keadaan apa? Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadi hujan. Yang dalam mazhab Syafi'i kalau terjadi hujan keras, kita boleh langsung jamak sholat. Maka baiknya sholat maghribnya diperpanjang sedikit bacaan ayatnya, tentu nggak juga bawa Al-Baqarah ya. Karena habis Al-Baqarah dibaca, maghrib sudah keluar waktu itu kan. Nah, panjang ayat tapi juga nggak pakai Al-Baqarah ya. Baca ayatnya panjang dibaca, minimal 1 lembar, 1 halaman itu. Ya, kemudian setelah sholat maghrib langsung kita jamak dengan sholat isya. Jadi nggak dalam semua keadaan sholat maghrib itu sunnahnya baca ayat-ayat pendek. Ada keadaan tertentu yang juga dianjurkan kita membaca ayat yang panjang ya. Faqad yakunul i'lan fi ba'dil ahwali li ba'dil ashkhasi afdal. Ya, faqad yakunul i'lan, kadang-kadang kita mengumumkan amal baik dari seseorang itu fi ba'dil ahwal, dalam keadaan tertentu, di ba'dil ashkhas, bagi orang-orang tertentu juga afdal, itu baik. Bapak Ibu, masjid hampir tidak pernah kosong waktu Jumat. Pengajian subuh seperti ini segelintir orang, tapi nanti waktu Jumat ramai penuh. Maka itu tempat media yang paling baik sebenarnya kita umumkan. Misalnya masjid butuh dana renovasi, kita umumkan Bapak Fulan sudah nyumbang sekian. Orang termotivasi lah, si Fulan itu kan tetangga saya, padahal di kantor dia bawahan saya, kok sedekahnya lebih banyak dari saya. Nah, itu kan tempeleng bagi kepala Pak. Misalnya ada manajer di satu perusahaan yang gajinya itu di atas 30 juta, tapi baru sedekah 200.000. Sedangkan staf di perusahaan itu, bahkan security di perusahaan itu, diumumkan sama petugas masjid di hari Jumat sudah sedekah 500.000. Itu kan tempeleng itu Pak. Kayak kita tampar orang itu ya. Oh mak, security kamu di perusahaan sedekahnya 500.000. Saya manajer yang gajinya 30 juta, sedekahnya masih 150.000. Alah, malulah. Nanti setelah Jumat ini saya tambah lagi 800.000. Nah, kan jadi motivasi, jadi kebaikan. Waman arafal fawaida wal hawaila walam yandur bi aini syahwati, barang siapa yang mengetahui satu fawaid, satu faidah, ya, satu manfaat dari satu perbuatan, wal ghawail, atau juga satu bahaya dari perbuatan, walam yandur bi aini syahwah, dan dia saat memutuskan sesuatu pertimbangannya bukan syahwat, tapi asas manfaat di balik suatu keputusan atau asas bahaya dari suatu keputusan yang akan diambil. Nah, orang yang hidupnya pertimbangannya itu Pak, ittadahalahul aula wal aliku bikulli halin, maka terpampang di hadapannya seolah-olah itu mukjizat, tapi itu sebenarnya laku diri Pak. Kita menyebutnya karamah, orang punya intuisi. Sebenarnya enggak. Intuisi itu lahir karena laku diri kita yang sangat disiplin. Kalau mau ucapkan sesuatu penuh pertimbangan, kasih jeda waktu untuk mikir. Sebelum melakukan sesuatu, kasih jeda waktu untuk mikir. Nah, mikir kita itu asas manfaat dan asas bahaya. Apa manfaat kalau ini kita lakukan? Apa bahaya kalau itu yang kita lakukan? Nah, kalau itu yang jadi laku diri kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, ittadalahul aula wal alik, maka selalu saat kita ingin melakukan sesuatu terpampang di hadapan kita aula wal alik, apa yang lebih prioritas, skala prioritasnya apa yang lebih patut saat ini kita lakukan, selalu nampak Pak. Ya, maka saya pernah satu hari ke kantor Pak,
ya ke kantor pemerintahan, saya punya kebutuhan di situ. Kebetulan kepala kantornya dan banyak staf di situ kenal, saya kenal orangnya dan mereka kenal juga saya. Tapi yang saya butuh ketemu waktu itu kepala dinasnya. Nah, waktu saya tanya sama staf, kan biasanya kalau masuk ke ruangan kepala dinas ada meja sekretaris itu kan di situ. Mana Bapak? Pak Ustadz tunggu aja sebentar ya. Bapak lagi sholat duha. Oh ya, enggak Bapak, saya tunggu. 10 menit berlangsung, 20 menit lewat, 40 menit, 1 jam, belum selesai juga sholat duha itu. Nyokakeun. Ini tanda orang nggak paham, dia kepala dinas itu ibadahnya bukan lagi sholat duha, Bapak Ibu. Seorang pemimpin, ibadah seorang pemimpin yang paling baik itu apa? Adlus sa'ah. Ya, mengambil kebijakan yang adil sesaat, kata Rasulullah. Itu khairun min ibadati sittina amal. Lebih baik daripada dia beribadah selama 60 tahun. Sudah lain. Dimensi ibadah seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin sudah beda. Bapak Ibu, kalau nggak punya jabatan atau amanah apapun, nggak apa-apa. Kalau mau sholat duha 3, kenapa nggak sampai Jumat sekaligus kita sholat duhanya? Tapi kalau kita pemimpin nggak boleh lagi. Oh, mau sholat duha boleh, sekedarnya. Jangan sampai lebih sampai 1 jam. 15 menit itu sudah sangat lama. Karena harus banyak orang yang kita layani. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu nggak ngerti dia skala prioritas. Kenapa? Hidupnya nggak pernah ditimbang-timbang, dirasa-rasa. Nah, pernah saya mengalami seperti itu. Ya, tapi waktu itu kita kan nggak tegur karena ada kepentingan. Nah, kemarin Pak, kembali lagi kepada ilmu. Kemarin itu bukan menafikan. Kadang-kadang kita harus berbohong dalam dunia ini untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. Ya, Bapak Ibu ada kerjasama kontrak besar sama seseorang. Kita diundang ke rumah dia suatu hari. Istrinya masak-masakan, disuruh makan kita. Ternyata makannya nggak enak sama sekali. Waktu ditanya sama kita, gimana Pak, makannya enak? Itu Bapak Ibu pada saat itu wajib bohong. Oh enak, enak kali. Saya nggak pernah rasain makanan seenak ini. Padahal Pak mau muntah kita itu. Tapi demi kerjasama yang lebih besar, hari itu kita wajib bohong. Gitu, ya. Wajib bohong. Nah, insya Allah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjut kembali pengajian kita ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu dengan prinsip yang kelima ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan prinsip yang kelima dalam kita bersedekah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pegangan etika ya. Saya banyak nonton itu Pak, orang-orang hebat dunia itu ceramah, salah satunya Jack Ma itu. Betul, Jack Ma itu bilang sama kayak Imam Al-Ghazali bilang, kalau kita mau cerdas-cerdasan sekarang Pak, robot lebih cerdas daripada manusia. Sekarang ada lagi teknologi yang namanya AI, Intelligent Artificial, itu lebih cerdas daripada manusia. Semua data ada sama dia, big data. Nah, yang membedakan manusia dengan mesin, dengan robot, dengan AI itu apa? Etika, akhlak, karakter. Robot nggak punya karakter, nggak punya akhlak, nggak punya etika. Manusia punya etika, punya akhlak. Itu yang akhirnya membedakan. Jadi bukan pada kecerdasan lagi yang membedakan kita manusia dengan robot, tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah pada akhlak. Ya, jadi guru Pak mau ngajar ilmu matematika, seorang anak yang sudah tahu aplikasi AI kalah guru itu. Jangan sok-sok hebat lagi guru matematika sekarang menceramahi anak murid. Kadang-kadang anak murid itu lebih hebat. Dikasih soal, dia tinggal tanya aja. Saya punya aplikasinya itu Pak, Chat GPT AI itu. Tinggal kita bilang, misalnya 4 kali 4 ditambah 5, 2 kuadrat sama dengannya berapa? Keluar itu Pak. Bodoh guru sekarang itu. Tapi apa yang membuat guru itu nampak lebih unggul di hadapan anak muridnya? Kalau kata pepatah Melayu, guru kencing sambil berdiri, murid akan kencing sambil berlari. Akhlaknya akhirnya yang harus unggul di situ. Kalau gurunya nggak ada akhlak, lebih baik dia duduk di bangku, muridnya yang ngajar nanti.
Itu yang akan menjadi pembeda kita dengan mesin, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.